Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatul Muniroh dari Fakultas Keguruan Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 52242277. Saya di sini akan memenuhi tugas dari dosen saya, Pak Iqbal, dengan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Apa sih keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar yaitu fondasi penting bagi seorang pengajar agar dapat menjalankan proses pembelajaran secara efektif dan profesional. Keterampilan ini meliputi berbagai teknik komunikasi dan interaksi yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran serta keterlibatan siswa. Pada presentasi ini akan dibahas secara komprehensif mengenai pengertian, tujuan, jenis, serta strategi penguasaan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru, dosen, ataupun pengajar untuk melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Tujuan bertanya untuk mendorong siswa berpikir kritis, mengungkit pengetahuan lama dan baru, serta memotivasi keterlibatan aktif di kelas. Prinsip bertanya yaitu antusiasme dan kehangatan dalam bertanya, hindari mengulang pertanyaan yang sama, berikan kesempatan menjawab secara individual. Jenis pertanyaan yaitu memotivasi keterlibatan aktif, melatih kemampuan pendapat, meningkatkan kemampuan berpikir, divergen. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Maksudnya kunci komunikasi efektif pengajar. Pengertian menjelaskan adalah kemampuan menyampaikan informasi secara sistematis agar materi mudah dipahami siswa. Alasan penting dari keterampilan menjelaskan yaitu untuk mayoritas interaksi di kelas didominasi komunikasi lisan guru. Kedua, memastikan informasi yang beragam dapat diklarifikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan variasi dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan variasi. Apa sih tujuan variasi itu? Yaitu untuk menyesuaikan variasi stimulus dengan karakteristik siswa dan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, fleksibilitas, yaitu variasi harus luas dan dapat disesuaikan dengan kondisi saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, yaitu kelancaran dan logika. Transisi antar variasi harus kohesif, efektif, tidak terkesan dipaksakan. Yang terakhir, yaitu perencanaan matang. Penerapan variasi harus terencana baik agar efisien dan mendukung hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Tujuan penguatan sendiri yaitu untuk memperhatikan dan memotivasi peserta didik, menumbuhkan inisiatif dan sikap belajar positif, dan mengubah sikap negatif menjadi mendukung belajar. Manfaat penguatan itu untuk membantu memotivasi dan perilaku belajar yang lebih baik secara berkala. Next, tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran itu untuk apa sih? Untuk menciptakan kondisi siap belajar dengan apersepsi, membangkitkan minat dan perhatian siswa pada materi yang akan dipelajari. Menutup pelajaran sendiri untuk menyimpulkan hasil pembelajaran, memberikan penguatan, dan tugas lanjutan untuk belajar mandiri atau kelompok. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok dan mengelola kelas. Membimbing diskusi kelompok kecil itu untuk mengarahkan diskusi agar efektif, fokus pada topik, dan tidak berubah menjadi pembicaraan yang tidak produktif. Yang selanjutnya, mengelola kelas. Untuk apa sih mengelola kelas itu? Untuk menciptakan kondisi optimal dan stabil untuk pembelajaran, mengeliminasi gangguan dan hambatan disiplin, dan menyediakan fasilitas yang menunjang aktif belajar. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
mengajar kelompok kecil untuk memfasilitasi belajar kelompok dengan 3-8 siswa, memastikan interaksi dan perhatian optimal. Yang selanjutnya mengajar perorangan, yaitu mendesain pembelajaran khusus individu sesuai kebutuhan dengan tujuan, materi, dan waktu khusus. Selanjutnya implementasi efektif, yaitu menyesuaikan metode dan teknis sesuai perbedaan individu siswa untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata ataupun salah dalam pengucapan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.